Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Biarlah segala lidah, segala mulut akan mengaku Engkaulah Tuhan. Kau Allah yang hidup. Kami bawa hati kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat. Mari sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, amin, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sama-sama katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, amin, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
terselam di bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya.
sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa bersama-sama pagi hari ini. Pagi hari ini saya ingin mengambil tema khotbah saya adalah Gereja Rumah, sebuah komunitas untuk memuridkan orang percaya. Gereja Rumah, sebuah komunitas untuk memuridkan orang percaya. Kalau kita mendengar khotbah dari gembala pembina kita minggu lalu, Pak Niko berkata ada 3 kegerakan yang sedang Tuhan kerjakan pada masa-masa COVID pandemi ini. Yang pertama, kegerakan gereja rumah, gereja kelompok sel. Kalau kita punya kul. Kegerakan yang kedua adalah kesembuhan ilahi, masal melalui mukjizat dan tanda ajaib. Kegerakan yang ketiga adalah penginjilan lewat doa. Itu sebabnya Pak Niko berkata hari-hari ini kita dibawa, ya kan, Tuhan banyak berdoa memuji dan menyembah Tuhan. Dan lewat doa akan banyak penglihatan-penglihatan, akan banyak mimpi-mimpi orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan mereka bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, salah satu dari ketiga kegerakan itu adalah gereja rumah. Pada waktu saya mendengar pernyataan dari Pak Niko, saya bersyukur dan bergembira karena apa yang kita lakukan dalam 2-3 bulan terakhir, yaitu membangun sebuah komunitas kecil, gereja rumah, gereja keluarga, gereja sel, yang dipakai Tuhan untuk memuridkan orang-orang percaya. Itu sepertinya mendapat peneguhan. Bapak Ibu, apa itu komunitas? Komunitas itu berasal dari bahasa Perancis commune, atau bahasa Inggris community, common unity, atau komunia, bahasa Latin, yang berarti sekumpulan orang-orang kecil yang berbagi kehidupan sehari-hari. Jadi mereka berkumpul bersama-sama, jumlahnya memang tidak banyak, tapi mereka berbagi kehidupan satu sama lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Kata komunitas kemudian berkembang menjadi kata komunis. Di dalam bahasa Latin yang artinya sesuatu yang dikerjakan bersama-sama. Nah, paham ini yang kemudian berkembang, yang kita kenal dengan komunisme, aliran ajaran komunisme dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, komunitas itu bukan sekedar pertemuan setiap minggu, tetapi sebuah perjumpaan yang didasari oleh hubungan di mana kasih Allah hadir mengikat kita semua sebagai sebuah keluarga ilahi. Ini komunitas yang Tuhan kehendaki. Hari-hari ini Tuhan banyak akan membawa gereja-gereja untuk kembali menghidupi pola kehidupan berjemaat seperti yang digambarkan di dalam Kisah Para Rasul 2. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita melihat kenapa Tuhan membawa gereja-gereja
kepada komunitas kecil, gereja rumah, gereja keluarga, gereja sel. Mengapa komunitas itu penting? Ada 4 alasan yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu semua. Alasan yang pertama, mengapa Tuhan pakai komunitas kecil? Yang pertama, berkomunitas adalah gaya hidup Tuhan kita. Kalau kita lihat, kita baca dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata kita menunjukkan adanya sebuah pribadi yang lebih dari satu. Kita bisa lihat bahwa Tuhan kita, Allah kita, suka berkomunitas, tidak sendirian. Dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-23, kita melihat apa kata Yesus. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kita bisa lihat dari ayat ini, jelas sekali, Bapa di surga, Tuhan Yesus, suka berkomunitas dengan orang-orang percaya. Orang-orang yang mengasihi dia. Orang-orang yang mau mentaati firman-Nya. Kalau kita baca Kejadian 2 ayat 18, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya Tuhan juga tidak menciptakan manusia hidup sendirian. Tuhan menciptakan manusia, ada laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka disatukan dalam sebuah lembaga yang namanya keluarga. Sebuah komunitas yang kecil. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hidup sendiri-sendiri, mementingkan diri sendiri. Tuhan ingin manusia hidup berkomunitas. Kita lihat juga contohnya dari sejak awal pelayanannya. Tuhan Yesus membentuk komunitas dengan murid-muridnya. 12 orang dia pilih. Dia berjalan bersama-sama, makan bersama-sama, melayani bersama-sama, tidur bersama-sama dengan ke-12 muridnya dalam sebuah komunitas. Itu gaya hidup Tuhan kita. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan pakai komunitas kecil? Gereja rumah, gereja keluarga, gereja sel. Karena Tuhan Yesus berkenan kepada komunitas kecil. Manusia suka dengan hal yang besar-besar. Manusia suka dengan kelompok besar. Tapi Tuhan suka dengan kelompok kecil. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan setia, Tuhan suka orang yang setiap perkara kecil. Tuhan pakai orang-orang kecil untuk melakukan mukjizat. Contoh, ya kan, janda di Sarfat, janda miskin. Tuhan pakai, ya kan, seorang anak yang membawa 5 roti
dan 2 ikan. Yang kecil, perkara kecil, Tuhan mulai dari yang kecil untuk mendatangkan sesuatu yang besar. Lukas 12 ayat 32. Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Ini sebuah nasihat yang menyemangati, yang memberi kekuatan. Jangan takut kalau anggota keluarga kita, anggota gereja rumah kita, anggota sel grup kita, itu hanya 2 atau 3 orang. Tuhan berkata, Bapakku di surga berkenan karena kelompok yang kecil ini. Jadi kita jangan frustasi kalau kita nggak kelompoknya besar. Belajar setiap perkara kecil. Memuridkan anggota-anggota gereja rumah kita, gereja keluarga kita, kelompok sel kita. Memuridkan mereka dengan tekun dan setia. Tuhan berkenan kepada saudara. Bapak Ibu, di dalam komunitas Tuhan menggunakan secara efektif untuk kita belajar menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kelompok kecil, bukan di dalam kelompok besar. Alasan yang ketiga, mengapa Tuhan pakai komunitas kecil, gereja rumah, gereja keluarga, kelompok sel, komunitas sel. Alasan yang ketiga, komunitas adalah tempat yang paling aman untuk berlindung. Jadi Tuhan mendesain komunitas dari sejak awal untuk menolong seseorang melewati rasa sakit, rasa berduka, terluka, kepahitan, hidup sendirian, kesepian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, melayani orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sakit, orang-orang terluka, kepahitan, orang-orang yang berduka, orang-orang yang kesendirian, kesepian, itu sangat efektif dilakukan lewat komunitas kelompok kecil. Nggak bisa dengan kelompok yang lebih besar. Itu sebabnya Tuhan pakai hari-hari ini, komunitas ini, sebagai tempat yang paling aman untuk melayani orang-orang yang sakit, untuk melayani orang-orang yang bertobat. Alasan yang keempat, kenapa akan Tuhan pakai komunitas kecil sebagai sarana? Alasan yang keempat, komunitas adalah tempat di mana pembentukan dan pembangunan terjadi. Komunitas adalah tempat pembentukan karakter. Lewat gesekan dan benturan-benturan. Sifat kita berbeda satu sama lain. Semua orang tidak ada memiliki sifat yang sama. Ada plus, ada yang minus. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi lewat komunitas, kita belajar dan Tuhan pakai komunitas ini untuk membentuk kita. Yang buruk, yang kurang itu dikikis. Supaya yang baik itu muncul. Karakter Kristus mulai muncul di dalam komunitas setelah pembentukan karakter.
Komunitas adalah tempat yang terbaik untuk menguji, mempraktekkan kasih kita kepada sesama. Konflik adalah sebuah kesempatan di mana kasih kita diuji. Apakah kita tetap mengasihi meskipun konflik terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasihi, Arts Katz itu seorang hamba Tuhan, seorang penginjil yang memberitakan Injil di daerah Timur Tengah. Dia membangun komunitas-komunitas kecil, gereja-gereja rumah, gereja-gereja keluarga, menginjili mereka dalam kelompok-kelompok sel. Art Katz berkata, hidup secara berkomunitas akan melumatkan sifat ego kita oleh kuasa Roh Kudus dan menolong kita untuk keluar dari hidup perseorangan yang rumit. Art Katz berkata, banyak persoalan sulit untuk diselesaikan, rumit karena gaya hidup individualistis, mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, di situ dikatakan ayat 24, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhi dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari-hari ini Tuhan mau mempraktekkan prinsip Alkitabiah. Saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih, saling berbuat baik, saling mengunjungi, saling menjaga, saling menasihatkan, dan semua yang baik kita praktekkan di dalam komunitas kecil. Jadi, pada waktu kita berkumpul, kita saling menguatkan. Dan komunitas adalah tempat di mana kita saling membangun, bertumbuh, dan melatih serta mempraktekkan karunia-karunia rohani kita sebagai orang percaya. Dan yang terakhir, komunitas adalah tempat yang terbaik di mana semua topeng, segala macam topeng yang kita pakai selama ini harus kita tanggalkan. Kita bisa terbuka satu sama lain, dan pada saat yang bersamaan kita tetap saling mengasihi, meskipun kita tahu teman kita, rekan kita, sesama orang percaya memiliki kelemahan atau kekurangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasihi, lewat renungan pagi hari ini, ayo saya undang semua jemaat Tuhan. Ayo kita sama-sama kita masuk di dalam komunitas. Komunitas di dalam gereja rumah. Komunitas dalam gereja keluarga kita masing-masing. Membangun komunitas cell group. Di tempat kita dikenal dengan nama KUL. Ayo kita semua terlibat memberikan diri kita, hidup kita, dan di komunitas itu kita belajar
untuk menjadi murid yang baik. Kita dimuridkan. Satu waktu kita bertumbuh, dan Tuhan pakai Bapak Ibu semua, Tuhan pakai saudara untuk memuridkan orang lain. Ini adalah salah satu pesan dari Tuhan lewat Gembala Pembina. Menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang saya kasih, saya ingin berbicara ada dua hambatan dalam membangun komunitas. Hambatan yang pertama, kita baca di dalam firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau kita lihat hari-hari ini, ayat ini semakin lama semakin jelas. Tingkat kesukaran makin lama makin tinggi. Dan lewat peristiwa pandemi COVID-19 ini, yang terjadi secara global, hampir 213 negara di dunia, itu semua kena pandemi COVID. Jadi masa sukar itu terjadi saat-saat ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ciri yang sangat menonjol pada waktu masa sukar, masa sulit itu datang adalah manusia akan mencintai diri sendiri, egois, memikirkan diri sendiri. Yakobus 3 ayat 16 berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, di situ ada segala sumber kekacauan. Jadi, dampak daripada gaya hidup memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, itu menyebabkan kekacauan dan mendatangkan masa-masa yang sukar bagi manusia itu sendiri. Kita bisa lihat di mana-mana sampai ada istilah orang berkata, EGP, emangnya gua pikirin lu. Kenapa terjadi itu? Karena semua manusia berbondong-bondong untuk mengejar kesuksesan yang penting buat dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini merupakan cacat dalam karakter, di dalam kekristenan, mementingkan diri sendiri, mencintai diri sendiri lebih dari yang lain. Ayat yang selanjutnya, dan mereka menjadi hamba uang. Orang yang mencintai dirinya sendiri, itu tanpa disadari, kalau dia hidupnya mengejar kan hanya kesuksesan dan uang. Tanpa sadar, dia menjadi hamba uang. Tidak salah dengan uang, tapi yang Tuhan kehendaki, Tuhan menjadi tuan dalam kehidupan kita. Demikian juga kita menjadi tuan atas uang kita. Kita yang mengatur uang, bukan uang yang mengatur kita. Hidup kita diatur oleh Tuhan, bukan kita yang mengatur Tuhan. Jadi hambatan yang pertama adalah karakter yang cacat, mementingkan diri sendiri, dan menjadi hamba uang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayo hari-hari ini kita singkirkan mementingkan diri sendiri. Kita hidup dalam komunitas, bertumbuh bersama-sama. Kita melihat kasih, mukjizat, anugerah, dan berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita.
Alasan yang kedua, kenapa hambatan apa yang terjadi dalam membangun komunitas? Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12, di situ Paulus mengatakan, memang setiap orang yang hidup yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saya ulangi lagi, 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasihi, untuk membangun sebuah komunitas ilahi, di mana kita bertumbuh di dalamnya, di mana kita dimuridkan, kita semua membutuhkan pengorbanan. Kalau kita tidak mau berkorban, ini akan menghambat dalam membangun komunitas. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu rela berkorban semua bagi Tuhan. Jeripayah, pengorbanan kita, kasih kita kepada Tuhan, yang kita lakukan semasa kita masih hidup, dengar baik-baik, tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia. Tuhan menghargai perkara kecil yang saudara kerjakan dalam hidupnya. Selanjutnya saya ingin berbicara, ada 4 agenda komunitas. Ada 4 agenda dalam komunitas. Jadi kalau kita berkumpul, minimal ada 4 hal yang bisa kita mulai lakukan dengan cara yang sederhana. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah makan bersama. Nah ini. Makan bersama adalah salah satu cara untuk membangun hubungan. Kalau kita pelajarin dari Alkitab, itu Yesus berkali-kali melakukan sebuah perjumpaan itu lewat meja makan. Ketika Lewi pemungut cukai dipanggil Tuhan Yesus berkata, aku mau datang ke rumahmu, dan Lewi pemungut cukai itu mengundang orang-orang berdosa. Pemungut cukai, wanita-wanita sundal, mereka datang. Dan saya percaya banyak orang hidupnya diubah lewat perjumpaan dengan Tuhan Yesus di meja makan. Kita dengar juga kasusnya, cerita tentang Sakeus. Ketika Tuhan Yesus masuk kota Yeriko, berbondong-bondong orang datang menjumpai dia. Tetapi ada satu orang, pemungut cukai, yang badannya pendek, tapi rindu berjumpa dengan Tuhan. Dia naik ke pohon, dan Yesus berkata kepadanya, hai Sakeus, turunlah. Hari ini juga aku ingin menumpang di rumahmu. Di meja makan, Sakeus kemudian berdiri. Dia berjanji, jika ada orang yang aku peras, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Pertobatan terjadi lewat perjumpaan dengan Tuhan Yesus di meja makan. Wahyu 3 ayat 22 itu berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dia, dan ia bersama-sama dengan aku.
Kita bisa lihat Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau kita buka hati, dia masuk di dalam hidup kita. Dia makan bersama-sama. Artinya dia mau hidup dalam hidup kita. Hidup lebih intim, membangun hubungan. Jadi itu agenda yang pertama. Agenda yang kedua. Dalam agenda kedua kita belajar saling mengajar untuk taat. Nah ini, saling mengajar untuk taat. Ketaatan adalah salah satu perintah Tuhan yang terpenting dan wajib dilakukan oleh semua orang. Ada pepatah berkata, Tuhan tidak butuh kehebatanmu, tetapi Tuhan butuh ketaatan. Tuhan butuh ketaatan kita. Kalau kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 6-8. Seluruh kehidupan Yesus, prinsip hidup Yesus adalah ketaatan melakukan kehendak Allah Bapanya di surga. Kita belajar yuk. Kita komitmen taat berkumpul. Kita komitmen taat untuk saat teduh. Baca firman. Kita komitmen untuk taat ya kan, berkomunitas. Dan saya percaya kita akan melihat apa yang kita tabur di dalam ketaatan. Satu ketika kita akan menuai berkat yang melimpah karena ketaatan. Alkitab jelas mengatakan, Bapa di surga menyerahkan semua segala kuasa di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi sekalipun kepada Tuhan Yesus. Sebuah kekuasaan yang terbesar yang dia serahkan kepada Tuhan Yesus. Karena dia taat kepada Bapa di surga. Bapa di surga tidak akan pernah yang ragu. Karena dia melihat bahwa Yesus telah membuktikan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, kita belajar taat. Ayo kita belajar taat. Lewat perkara-perkara kecil. Kita bangun, setiap perkara kecil kita taat. Kita taat juga kepada Tuhan dalam perkara yang besar. Yang ketiga, agenda yang ketiga, yaitu saling membagikan berkat rohani dan materi. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 26, di situ firman Tuhan katakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan segala sesuatu. Jadi pada waktu kita berkumpul di dalam komunitas, kita belajar membawa sesuatu, memberi sesuatu, memiliki gaya hidup memberi, murah hati. Saya percaya kita semua komunitas akan mengalami berkat yang luar biasa. Agenda yang keempat, yang terakhir, di dalam komunitas, gereja rumah, gereja keluarga, komunitas sel, kita tutup dengan saling mendoakan. Hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan, yang dikatakan oleh gembala pembina kita, Pendeta Insinyur Niko, sebagai Pantekosta yang ketiga. Roh Kudus dicurahkan. Kita saling berdoa. Kita percaya kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa. Mukjizat, tanda-tanda ajaib, anugerah, kasih perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan ada di tengah-tengah kehidupan komunitas kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari saya undang kita semua. Saya undang kita semua. Ayo Bapak Ibu semua. Ayo, hari-hari ini kita terlibat di dalam komunitas. Dengar baik-baik, kita tidak tahu kapan COVID-19 akan berakhir.
Tetapi sekarang kita bangun komunitas, gereja rumah, komunitas kecil sebagai tempat untuk memuridkan, dimuridkan, menjadi murid yang baik. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Pesan Tuhan hari-hari ini kepada kami semua, untuk kami berkumpul di dalam gereja rumah, gereja keluarga, gereja sel, komunitas kecil yang berkenan di hati Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus, ajar kami semua, gerakan bangkitkan hati kami, supaya kami mau bersama-sama berbondong-bondong masuk dalam komunitas, dan kami mengalami kuasa kemuliaan Tuhan di dalam komunitas kecil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita tundukkan kepala sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang besar, pemeliharaan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kami pada masa-masa COVID sampai pada hari ini. Kami percaya begitu besar pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, biar setiap firman yang diberitakan, Roh Kudus menerangi kami semua, supaya kami semua menerima, mengerti dan melakukan pesan Tuhan bagi kami pada hari ini. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap pegang, Tuhan tetap menjagai bangsa kami Indonesia. Berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, aparat keamanan, TNI, dan Polri, bersama seluruh jajaran yang lainnya. Tuhan, Kau memberikan hikmat kepada mereka. Kau juga memberikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka menjalankan tugas untuk memimpin bangsa ini dengan benar. Kami juga berdoa memberkati gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotorharjo bersama para wakil. Kami juga berdoa memberkati gembala rayon kami, Bapak Pendeta Wiweko Mulyono, biar kasih karunia anugerah yang besar, kesehatan menyertai para pemimpin rohani. Demikian juga kepada seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, lindungi kami semua, pelihara kami semua dalam tangan kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah keluarga mereka. Berkatilah suami istri, anak-anak mereka. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Engkau anugerahkan, Engkau curahkan dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai jemaat-Mu, mulai pagi hari ini, sampai kita semua dijemput di awan-awan yang mulia. Yang percaya, kita sama-sama katakan, amin.